Selamat pagi Alberta. Selamat tahun baru semua. Ya, minggu pertama di bulan Januari ini. Bersyukur kita masih bisa beribadah di Alberta. Bersyukur kita masih bisa ketemu lagi ya di sini, melihat saudara-saudari kita di kanan kiri depan belakang. Mari kita bersatu dulu sebentar. Kita naikkan ucapan syukur kita masih bisa beribadah pada pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih kami masih bisa datang, kami masih bisa beribadah di Alberta. Terima kasih kami masih bisa bertemu saudara-saudari kami di tempat ini. Terima kasih juga untuk pimpinanmu, penyertaanmu sampai saat ini. Dan kami juga percaya pimpinanmu yang sama yang akan terus menyertai kami di tahun ini, di tahun 2024 dan juga di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang beserta kami semua. Engkau yang Alberta, Allah beserta kita. Terima kasih Tuhan. Dan karena semua kebaikan, semua berkat, semua kasih yang sudah kami nikmati dalam hidup kami, pagi ini kami mau fokus untuk memuji menyembah-Mu, untuk mendengar firman-Mu, belajar kebenaran-Mu, untuk ikut dalam perjamuan kudus, untuk bisa memberikan persembahan kami yang terbaik yang bisa kami berikan. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati Engkau dalam ibadah ini, karena kami tahu ini semua hanya karena anugerah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Haleluya, amin. Alberta, saya undang untuk berdiri, dan mari kita mau angkat pujian kita untuk Allah yang besar. Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita nyanyikan bait keduanya. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar
Hanya Kau yang besar, Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Satu-satunya penebus kami, pelindung kami, pemimpin kami. Karena itu Tuhan, kami mau terus memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami mau terus angkat suara untuk Engkau. Kami mau terus nyanyikan pujian untuk-Mu Tuhan. Mari Alberta sekali lagi katakan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Besar, Kau Allah kami, Raja di atas segala raja, Pencipta langit dan bumi. Kau yang menetapkan alam semesta ini, Engkau yang terus menuntun kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang begitu besar, tapi Kau juga mau hadir dalam kehidupan kami. Engkau yang pencipta alam semesta ini, tapi Kau juga mau terus menggandeng setiap tangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu, untuk penyertaan-Mu. Dan untuk waktu ke depannya, 2 jam ke depan kami mau terus memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, menikmati ibadah ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur buat pagi ini. Haleluya, amin. Oke, salam Alberta. Sekali lagi selamat tahun baru. Ya, yuk sebelum kita mulai puji-pujian kita, berikan dulu salam dan senyummu buat saudara-saudari kanan, kiri, depan, belakang. Oke, semua sudah siap? Siap memuji Tuhan? Iya. Lewat lagu ini kita katakan kepada diri kita ya, jangan lelah untuk terus bekerja di ladangnya Tuhan, khususnya di tahun 2024 ini. Amin. Amin Alberta. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Colek kanan kiri ya, katakan tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Sekali lagi katakan Alberta, jangan lelah untuk terus bekerja di ladangnya. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Amin. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama Alberta. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Nanti sama-sama kita katakan, ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang telah berlubang. Oke? Sama-sama. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah, timbunlah tanah yang telah berlubang, yang telah lagi-lagi. Ratakan tanah, hey, yang bergelombang. Oke, sama sekali lagi. Timbunlah tanah, yeah, lubang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun. Lagi-lagi katakan, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Jangan lelah ya Alberta untuk terus bekerja buat Tuhan. Amin. Kita bekerja dengan rasa syukur, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami
kepadamu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kenapa? Sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Sama-sama. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Tepuk tangan yuk di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Lagi-lagi Alberta bisa lebih lagi. Haleluya. 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 Amin. Dia kekuatan kita, Dia mazmur kita. Kami mau bersyukur Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan Kaulah menara, Kau perlindungan kami. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Amin. Ini keyakinan kami. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Dunia boleh berubah, tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya Tuhan, ini suara kami, iman kami kepadamu Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setia Tuhan selalu memimpin kita, menyertai kita. Kasihnya selalu harus setiap pagi. Yang bersyukur kepada Tuhan, nyanyikan sekali lagi. Yuk Alberta, kita nyanyikan sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Kami percaya. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Tinggian dikit ya Alberta. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku
lebih dariku. Haleluya. Kesetiaannya tidak pernah meninggalkan kita, setiap anak-anaknya. Amin. Terima kasih Tuhan. Oke, semua bersukacita? Semua bersyukur? Amin. Saya persilakan duduk kembali. Setelah dengan sukacita kita sudah memuji Tuhan, dengan sukacita juga kita mau dengar firman-Nya pagi ini. Kita mau belajar kebenarannya. Kita bersatu dulu sebentar. Kita minta Roh Kudus yang berbicara kepada kita setiap pribadi di tempat ini, apa yang Tuhan ingin sampaikan. Biar apapun firman yang ditaburkan Pendeta Karmelia pagi ini, itu boleh tumbuh di hati kita, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan pagi ini. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang sudah siap mendengar firman Tuhan, kita kembali nyatakan lagu ini dari awal. Oleh karena percaya, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Alberta, saya undang untuk kembali berdiri. Kita mau sambut firman Tuhan pagi ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Percayalah, Dia yang lebih tahu, Dia yang punya rencana indah. Tetap berpegang pada Tuhan, tetap berjalan di dalam kehendak-Nya, tetap lakukan firman-Nya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
kan melihat, Dia jadikan semua. Ku kan melihat, Dia jadikan semua. Ketika kami memasuki tahun yang baru ini Tuhan, kami ingin berjalan bersama dengan Engkau. Dengan percaya, dengan iman kami. Walaupun mungkin hari-hari yang akan kami jalani masih gelap gulita, masih tidak terlihat. Tapi kami percaya, bahkan sebelum kami berdoa pun, Tuhan sudah mengerti. Ketika kami berdoa dan tidak bisa lagi berkata-kata, tetesan air mata kami sekalipun, Tuhan paham. Dengan iman percaya itulah Tuhan, kami menjalani tahun baru 2024 ini. Di minggu pertama ini, kami datang ke rumah-Mu yang kudus. Karena kami tahu hanya iman percaya kepadamu lah yang bisa membuat kami tetap tegak berdiri, melewati hari-hari yang sudah kami lalui dan menjalani hari-hari berikutnya hanya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami masih punya kesempatan untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, kami masih punya kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan leluasa. Terima kasih Tuhan, kami masih punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, ditaburi dengan benih firman Tuhan, sehingga bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah. Hidup kami semakin hari semakin mencerminkan Kristus. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami menyerahkan sesi pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat Natal, selamat Tahun Baru, selamat hari Minggu juga. Selamat beribadah. Selamat apa lagi? Selamat jalan, itu nanti. Udah cepet-cepet aja udah mau selamat jalan begitu ya. Ada yang ulang tahun? Hari ini? Gak ada? Karena takut disuruh traktir begitu ya. Jadi diem-diem aja. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kumpul lagi di rumah Tuhan. Minggu pertama kita bisa beribadah bersama-sama. Apa yang perlu kita renungkan ketika kita memasuki tahun yang baru ini, Bapak Ibu Saudara? Akan bertambah berapa banyak tabungan saya ya? Proyek apa yang harus saya kerjakan ya? Apa yang harus saya selesaikan? Resolusi biasanya orang berkata. Masuk tahun baru ada bikin resolusi. Resolusi dari tahun ke tahun. Pengen diet. Nanti aja. Tapi setiap hari prinsipnya hari ini makan, besok diet. Besok begitu lagi. Hari ini makan, besok sampai akhir tahun berakhir nggak pernah kelar. Padahal resolusinya dari tahun 2000 Bapak Ibu Saudara. Sekarang masuk 2024 resolusinya tetap sama. Boleh nggak kita bikin resolusi? Boleh. Boleh nggak kita bikin rencana? Boleh. Tetapi ketika kita memasuki tahun yang baru, toh kita tidak hanya hidup dengan dunia yang semu ini saja, betul? Kita harus memikirkan tentang kerohanian kita. Karena ketika kerohanian kita itu kuat, maka hidup juga bisa kita jalani dengan lebih tangguh. Pertanyaannya sekarang, ketika memasuki tahun yang baru ini, apakah dasar iman kita benar-benar teguh, Bapak Ibu Saudara? Kemarin sempat beberapa kali Pak Sugi mengirimkan beberapa video ya, yang hamba Tuhan yang sebenarnya seorang apologet yang baik di Indonesia ini, tapi seperti biasa karena ulah beberapa oknum, khotbahnya itu dipotong-potong, diedit-edit untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, sehingga seolah-olah ingin menggoyahkan iman umat Kristen begitu. Nah, pertanyaannya sekarang, ada banyak sekali mungkin video yang seperti itu yang bisa Bapak Ibu Saudara terima. Ada banyak sekali berita yang kita dengar, ada banyak sekali tontonan yang kita lihat, ada banyak hal-hal yang masuk ke telinga dan kita pandang dengan mata kita. Bisakah iman kita tetap teguh berdiri? Atau seperti kata Alkitab, di sana ada Mesias, kita pergi ke sana. Di sana ada juru selamat, kita pergi ke sana. Bisakah kita tetap percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, Yesus Kristus namanya?
Dan di tengah gelora kekacauan dan ketidakpastian dunia ini, kalau Bapak Ibu Saudara lihat, tahun 2024 ini adalah tahun politik. Orang-orang bingung mau memutuskan pilih yang mana begitu. Lalu kalau kita lihat lagi kondisi dunia, perang masih berkecamuk. Ada 2 perang, yaitu Ukraina dan Rusia, satu lagi Israel dan Hamas, ya kan? Dan mungkin akan melebar. Di tengah kekacauan ini, apakah iman kita tetap kokoh untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya? Atau mungkin kita mulai beralih, susah ya jadi orang Kristen. Udahlah, resolusi tahun ini gue ganti aja deh yang lain, biar hidup lebih damai. Ngikutin arus aja. Tema yang hari ini akan kita bicarakan sesuai dengan tema Sinode Gereja Betel Indonesia adalah tentang iman dan firman Tuhan. Karena bulan ini kita akan belajar tentang dasar iman yang teguh. Mari kita baca dulu Roma 10 ayat 16 sampai yang ke-21. Roma 10 ayat 16 sampai yang ke-21. Kita akan baca bergantian. Sudah ketemu semua Bapak Ibu Saudara? Roma 10 ayat 16 sampai ke-21. Saya akan bacakan ayat yang pertama, kemudian selanjutnya Bapak Ibu Saudara bisa menyambungnya. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Silakan. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Ya, ini dari kitab Yesaya ketika Yesaya waktu itu sedang berdialog dengan Tuhan. Saya akan coba bacakan lagi, sekali lagi Bapak Ibu Saudara bisa menyimak. Saya bacakan Alkitab versi terjemahan sederhana, versi yang ketiga. Jadi orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita keselamatan dari Allah. Dan mereka mendengar berita itu karena ada orang yang menyampaikannya. Tetapi tidak semua orang siap mendengar kabar baik itu, khususnya orang Yahudi. Itulah sebabnya Nabi Yesaya mengeluh kepada Allah mengenai bangsa itu. Tuhan, hampir tidak ada yang percaya kepada berita yang Engkau perintahkan untuk aku sampaikan. Tetapi sekarang, apakah mereka bisa mengatakan bahwa mereka belum sempat mendengar kabar baik? Sebenarnya tidak bisa. Karena berita tentang Kristus sudah sangat tersebar. Seperti yang tertulis dalam Mazmur, matahari, bulan, dan semua bintang menyuarakan berita tentang Tuhan ke seluruh pelosok. Kalau begitu saya bertanya lagi, mengapa begitu banyak orang Israel sulit mempercayai kabar baik? Pertama kita perlu mengingat bahwa Allah sudah berkata melalui Musa, aku akan membuat kalian iri hati ketika aku memberkati bangsa-bangsa lain yang kalian anggap tidak berguna. Dan untuk membuat kalian marah, aku akan memakai bangsa-bangsa yang dulu tidak mengenal aku. Kemudian dengan berani, Yesaya menyampaikan perkataan Allah ini. Bangsa-bangsa yang dulu tidak mencari aku akan menemukan aku. Dan aku akan menyatakan diri kepada orang-orang yang tidak mengenal aku. Sedangkan mengenai orang Israel, Allah berkata, sudah terlalu lama aku mengulurkan tanganku dan menunggu mereka kembali kepadaku. Tetapi mereka tetap mengeraskan hati dan tidak mau taat kepadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, lebih jelas ya kalau kita baca dari Alkitab versi yang berbeda. Bapak Ibu Saudara, ada yang suka piara tanaman di sini? Pernah menanam sesuatu? Cabai, timun, kacang hijau, oke. Ya, semua pasti pernah nanam biji kacang hijau, seraup gitu ya. Terus ditaruh di gelas aqua yang kecil itu. Terus meliuk-liuk seperti cacing begitu ya tumbuhnya ya. Sebuah tanaman tidak bisa muncul begitu saja.
Ketika kita mau menanam tanaman, begitu kita taruh, dia tidak mungkin langsung mencuat. Ini bukan cerita tentang Peter dan sang raksasa dengan kacang ajaibnya yang langsung ditaruh kemudian jadi pohon ajaib nyampe ke negeri raksasa di langit. Bukan, itu kisah fiksi. Tapi sebuah tanaman yang kita tanam tidak bisa langsung mencuat, langsung menjadi tanaman besar. Betul apa benar? Nah, mungkin bisa berbunga nanti kalau Bapak Ibu Saudara tanam tanaman berbunga. Bisa berbuah kalau Bapak Ibu Saudara tanam tanaman buah-buahan. Tidak mungkin ketika kita menanam biji-bijian mawar, lalu kemudian yang tampil nanti pohon mangga. Tidak mungkin, itu salah mungkin orangnya begitu ya. Nah, benih yang ditanam perlu tindakan yang tepat, treatment yang tepat, supaya proses pertumbuhannya berhasil. Betul apa benar? Kita tahu ketika petani menanam padi harus perlu banyak air, ya kan? Tapi kalau menanam jagung mungkin airnya tidak perlu sebanyak padi. Nah, treatmentnya harus tepat. Kangkung, lada, bawang-bawangan, lobak, kacang polong, sawi hijau itu bisa tumbuh dalam hitungan minggu atau bulan. Makanya banyak orang yang nanam kangkung hidroponik katanya begitu kan, tanam di rumah, manen sendiri. Tapi kalau anggur perlu waktu 2 sampai 4 tahun. Belimbing manis perlu waktu 3 sampai 5 tahun. Udah masuk ke tahun. Mau yang lebih enak lagi? Kurma perlu 7 sampai 9 tahun. Karet 5 sampai 7 tahun. Durian ada yang tahu berapa? Nggak tahu deh Bu, nggak mikirin nanamnya, pokoknya langsung aja ke toko langsung makan lah enak. Konon durian yang enak itu bisa 30 tahun baru bisa berbuah yang enak. Kapas kelapa sawit, segala sesuatu yang lebih bermutu, segala sesuatu yang lebih bernilai perlu proses waktu pertumbuhan yang lebih lama. Ketimbang kangkung, selada, bawang-bawangan yang bisa dipanen dalam hitungan minggu atau bulan. Ibarat tanaman Bapak Ibu Saudara. Iman di dalam diri kita juga tidak muncul begitu saja. Tidak begitu kita bilang aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan langsung kita menjadi seorang superhero rohani, punya iman yang kokoh luar biasa. Tidak, tapi harus melalui proses perjalanan pertumbuhan iman kita. Makanya Paulus bilang dulu kamu anak-anak. Mendengarkan firman untuk anak-anak dikasih minum susu. Tapi sekarang kamu sudah menjadi dewasa rohani. Masih mau minum susu juga. Masih mau diempok-empok juga. Mari kita lihat proses apa yang kita perlukan. Supaya iman kita ini jadi kokoh. Jangan jadi orang Kristen kerdil di tahun baru ini Bapak Ibu Saudara. Jangan alasan, Tuhan Yesus aja gak berubah. Kolekte saya juga gak berubah dong dari dulu. Tuhan Yesus aja gak berubah. Iman saya juga gak berubah dong, begini-begini aja. Kalau dengar khotbah yang keras sedikit, langsung ngambek. Nanti 2 tahun baru datang lagi ke gereja. Atau gereja emang di situ doang. Paulus mengajar kita jadi orang Kristen yang bertumbuh. Pernah saya berikan contoh. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat anak bayi yang baru lahir. Ini saudari kita baru melahirkan. Ibu Eva ya. Kemarin kita udah ucapin di grup ya. Baru hari ke 5 ya. Tanggal 2 lahirnya. Lucu ya kalau yang kita lihat fotonya ya. Bayi begitu digendong-gendong lucu ya. Baru 5 hari. Kalau umurnya udah 30 tahun, udah berjenggot, kumis, tapi masih digendong-gendong, lucu nggak? Ada lucu-lucunya. Kalau kita secara manusia paham tentang hal itu, jangan biarkan itu terjadi kepada kerohanian kita. Nggak ada lucu-lucunya di depan Tuhan. Kerohanian kita harus bertumbuh. Jangan begitu-begitu saja. Yang pertama yang perlu kita lakukan supaya kita bisa punya iman yang kokoh bertumbuh itu apa? Perlu dengar firman Tuhan. Bukan cuma dengar gosip, bukan cuma dengar entertainment, bukan cuma dengar radio, bukan cuma dengerin musik. Perlu dengar firman Tuhan. Jangan sembarangan gunakan telingamu. Aktif dalam kegiatan rohani, baik sekali. Tapi bukan itu yang membuat iman kita bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Kita punya jabatan di organisasi ini, kita punya jabatan posisi di gereja itu, persekutuan ini, baik gak? Baik. Tapi bukan itu yang membuat iman kita kokoh. Yang membuat iman kita bisa bertumbuh dan muncul dan semakin kokoh hanyalah firman Tuhan. Bukan yang lain. Mendengar firman Tuhan ini adalah langkah pertama, proses perjalanan iman kita. Dengerin firman Tuhan. Bukan sekedar aktivitas kita buka telinga kita mendengar, oh iya sambil main handphone, sambil nonton TV atau sambil selewat. Tidak, tetapi mendengarkan.
Bukan sekedar rutin menghafal ayat-ayat Alkitab, tapi tidak mengerti dan tidak melakukannya. Mendengar firman Tuhan adalah suatu tindakan kita membuka hati kita membuka pikiran kita untuk menerima kebenaran ilahi itu. Yang walaupun saat kita baca, saat kita dengar belum tentu langsung kita mengerti. Tapi nanti Roh Kudus akan bekerja menjelaskan lebih lanjut. Itulah sebabnya dijelaskan. Logos itu, firman yang umum bisa menjadi rema bagi setiap kita yang mendengarkan. Sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kebutuhan Bib mendengarkan khotbah hari ini mungkin berbeda dengan kebutuhan Nicole yang ada di belakang. Kebutuhan Ibu Syanti, walaupun sama-sama beribadah mendengarkan khotbah yang sama, mungkin berbeda dengan kebutuhan Pak Budiman yang ada di depan. Tapi Roh Kudus bisa mengubah logos itu menjadi rema sesuai dengan apa yang kita butuhkan masing-masing. Itulah sebabnya perlu mendengar. Perlu ada keinginan, kerinduan untuk menerima ajaran dan petunjuk Tuhan melalui bacaan Alkitab. Bukan hanya sekedar udah baca, udah apa yang dibaca nggak tahu. Hafal ayat, iya hafal, tapi tidak melakukannya. Mendengarkan khotbah saat berdoa itu semua perlu kerinduan hati kita. Sehingga apa? Setiap kata, setiap ajaran yang kita baca, setiap kata yang kita dengar itu masuk, meresap ke dalam relung hati kita. Dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara, mendengar mencerminkan bahwa kita orang yang rendah hati. Belajar dari Tuhan. Seringkali kalau kita marah sama anak-anak, kesel karena anak-anak gak mau dengerin orang tuanya. Ini anak dibilangin gak mau denger, melengos aja. Kita kesal. Nah ketika kita bicara dan dia jalan seperti itu, orang tua rasanya tersinggung ya, kesel ya. Lagi dibilangin, lagi dinasihatin, jalan sini. Gitu kan, biasa orang tua begitu. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu sebagai tanda bahwa kita juga menghargai Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Kita punya kerendahan hati, kita mau dengar. Tuhan itu penting petunjuknya. Tuhan mau ngomong apa ya? Tuhan mau kasih tahu apa ya? Tuhan mau pimpin saya kemana ya? Karena kita anggap Tuhan penting, sehingga kita menyediakan waktu mendengarkan apa yang Dia katakan. Ketika kita baca ayat Alkitab, mendengarkan khotbah, memberi pencerahan, mungkin kita aktif mengikuti kelompok Alkitab, seringkali kita merasakan teguran ya, Bapak Ibu Saudara ya. Merasakan kekuatan peneguhan, merasakan penghiburan juga. Kadang-kadang merasakan peringatan dan lain-lain. Nah itu hasil karya Roh Kudus dari awalnya kita mendengar. Sehingga apa? Lama-lama hidup kita akan dipimpin. Si pikiran kita, sikap kita dipengaruhi, terus diproses, dibentuk sesuai dengan firman Tuhan. Karena dari awalnya kita mendengar. Jadi kalau kita mau menjadi orang rohani yang kuat, punya iman yang kokoh, yang pertama harus kita lakukan adalah mendengar firman Tuhan. Yang kedua, kalau mendengar perlu ada yang memberitakan. Nah, memberitakan firman Tuhan ini seringkali orang bilang, itu mah kerjaannya pendeta, itu mah kerjaannya penginjil, itu mah kerjaannya pengkhotbah, kerjaannya pengurus, kita mah tugasnya dengerin aja. Salah Bapak Ibu Saudara. Memberitakan firman Tuhan itu adalah panggilan, tanggung jawab, tugas, perintah, instruksi kepada setiap orang yang percaya, yang sudah menerima kebenaran Kristus. Kita harus menyampaikannya. Karena kita tidak boleh jadi orang yang egois. Kebenaran firman Tuhan itu gak boleh buat diri kita sendiri aja Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus bagikan supaya makin banyak orang yang mendengar, yang membutuhkan, yang bisa diselamatkan. Nah, memberitakan firman Tuhan bisa dengan berbagai cara. Saat ini saya sedang memberitakan firman Tuhan kepada jemaat Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Atau Bapak Ibu Saudara bisa memforward. Dapat renungan kan? Pakai WA ya. Itu tinggal forward doang ya ke orang. Gak usah mikir bikin-bikin renungan. Tinggal di forward. Bisa gak? Bisa. Mungkin yang baca gak setiap hari baca, gak apa-apa. Satu kali dia lagi sedih tiba-tiba pengen buka handphone. Renungan kita masuk. Pas banget menguatkan. Itu juga mengabarkan firman Tuhan. Atau aduh saya gak bisa ngomong. Saya juga gak pintar ngomong. Menolong orang lain. Berbuat baik. Mendoakan. Doa gak perlu panjang-panjang Bapak Ibu Saudara. Doa orang sakit muter-muter dulu. Gak usah. Langsung aja minta Tuhan. Tolong sembuhkan saudara saya ini. Dalam nama Yesus, amin. Doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasa. Jadi bukan kata-kata doa yang indah yang membuat doa itu besar kuasanya. Tetapi iman
dan hidup benar orang yang mendoakannya, yang membuat doa itu berkuasa. Bisa kan kita doain? Bisa. Gak bisa datang ke rumahnya, lewat telepon, video call. Orangnya gak mau ditelepon, ketikin aja doanya di WA, ntar dia baca. Amin. Banyak cara kalau kita mau mengabarkan firman Tuhan. Berbagi pengalaman hidup, bisa kan? Seringkali saya contohkan, jangan adu-adu penyakit, tapi adu kebesaran dan kekuatan Tuhan. Kalau orang cerita saya sakit kepala, saya sakit kepala, leher, pinggang, kaki semua. Tapi ada ujungnya. Tapi dengan kekuatan Tuhan, saya masih bisa tetap tegak berdiri. Orang akan lihat, waduh, kok masih bisa ya? Saya cuma sakit kepala aja, dia sakit pinggang, tapi masih semangat ya. Karena ada Tuhan Yesus. Itu berbagi pengalaman hidup. Jangan cuma berbagi adu penyakit. Nah, apapun yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara, selalu ingat hidup kita harus menjadi terang dan garam Kristus. Kolose 3 ayat 23 berkata apa? Apapun juga yang kamu perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk Tuhan. Ada di mana-mana. Matanya selalu melihat kita. Apapun juga yang kita perbuat untuk Tuhan. Kenapa bukan untuk manusia? Karena manusia mengecewakan. Karena manusia mudah lupa kebaikan kita. Karena manusia tidak bisa membalas kebaikan kita. Semua yang Bapak Ibu Saudara bisa sebutkan kejelekan manusia, percayalah Tuhan tidak melakukannya. Oleh sebab itu apapun juga yang kita kerjakan buat Tuhan, bukan buat manusia. Nah, satu kali penginjil Joyce Meyer, mungkin Bapak Ibu Saudara yang suka melihat YouTube, televisi atau apa, tahu ya, ini penginjil terkenal Joyce Meyer. Khotbahnya itu dihadiri ribuan orang dan segala macam, punya acara TV sendiri dan lain-lain. Satu kali dia makan bersama suaminya di restoran. Kemudian tanpa sengaja, pelayan ini membawakan makanan dan tumpah ke bajunya penginjil Joyce Meyer ini. Lalu kemudian dia ketakutan setengah mati. Kan ini seorang penginjil terkenal gitu ya, mungkin seperti selebritis rohani begitu. Aduh, gimana nih? Pasti marah, pasti mahal bajunya begitu segala macam. Lalu pelayan ini ketakutan, tapi kemudian dibantu bersihkan dan segala macam. Udah, gak apa-apa. Suaminya juga membantu membersihkan dan segala macam. Ternyata Joyce Meyer ini gak marah Bapak Ibu Saudara. Dia bilang udah gak apa-apa. Padahal bajunya aku jadi kotor, jadi kuyup begitu ya. Dia bersihkan segala macam. Lalu kemudian dia lanjutkan dengan makanan yang ada. Dan dia benar-benar tidak marah, tidak mempermasalahkan hal itu. Sampai kemudian yang pemilik restorannya datang minta maaf juga segala macam. Bilang saya akan pecat ngajar nih segala macam, ngoceh-ngoceh gitu. Udah nggak usah, udah tenang, nggak jadi masalah, udah santai saja. Makanan dilanjutkan, dia lanjut makan, masalah selesai dan kemudian tidak berapa lama dari meja sebelah ada yang datang begini. Ibu penginjil Joyce Meyer. Oh iya, apakah saya kenal Anda? Oh mungkin Anda nggak kenal saya, tapi saya sering menyaksikan khotbah-khotbah Anda. Saya sering hadir dan juga melalui televisi dan sebagainya. Ternyata Anda seorang pengkhotbah yang melakukan apa yang Anda ajarkan. Oh kenapa? Karena tadi saya perhatikan, waktu Anda ketumpahan bajunya, saya mau lihat, marah nggak nih? Ngamuk nggak nih? Reaksi spontan orang kan pasti marah ya, baju kita bersih, mungkin mahal gitu ya, bagus. Ketumpahan sayur yang mungkin nodanya tidak bisa hilang begitu kan. Apalagi kalau ketika mau pergi ke satu acara, repot kan, mesti balik lagi ganti baju. Tapi ternyata ibu bisa bertindak begitu tenang, begitu damai, tidak mempersalahkan, tidak marah-marah. Dan itu membuat iman saya jadi makin teguh. Oh gimana caranya? Silakan duduk Pak, lalu dia ceritakan. Karena selama ini saya masih meragukan. Itu cuma indah di khotbah saja. Tapi ternyata saya melihat ladan yang sesungguhnya melalui hidup ibu. Oh, saya sudah yakin sekarang. Saya benar-benar mau jadi orang Kristen yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan saksi-saksi mengelilingi kita seperti awan. Kita nggak pernah tahu ada orang yang kenal kita atau enggak. Apakah waktu kita mau makan di restoran kita berdoa lihat dulu? Nggak ada yang gue kenal, nggak apa-apa, nggak usah berdoa. Nggak ada yang kenal gue orang Kristen atau bukan. Langsung aja habak begitu. Terus kalau makan di
Seperti minggu kemarin kita makan bersama-sama, berdoanya khusyuk. Kenapa? Kan makannya di gereja, biar kayak orang Kristen begitu ya. Jadi doanya lama, maka penyembahan dulu keburu habis nasinya begitu ya. Nah, saksi mengelilingi kita di mana-mana, dan tugas kita sebagai pemberita firman Tuhan itu tidak perlu lihat ada orang yang kenal atau tidak. Justru karena kita nggak tahu di sekeliling kita ada yang mengenali kita atau tidak, makanya tindakan kita harus selalu benar. Nggak boleh salah sama sekali dong Bu. Boleh, namanya manusiawi. Tapi namanya manusia juga ketika salah bertobat dan balik arah, tidak melakukannya lagi. Keledai aja, binatang yang bodoh, tidak pernah terantuk di batu yang sama 2 kali. Apalagi kita manusia yang diciptakan sebagai ciptaan yang tertinggi. Jadi Bapak Ibu Saudara, perlu pemberita firman supaya iman kita bisa bertumbuh. Karena ketika kita menjadi pemberita iman, otomatis kita juga belajar lagi. Contohnya saja, guru les anak-anak Bapak Ibu Saudara. Ketika dia menemukan satu soal yang sulit yang mungkin tidak bisa dia bahas dengan anak Bapak Ibu Saudara, dia akan tunda biasanya. Dan kemudian dia akan cari jawabannya, di pertemuan berikutnya dia akan ajarkan anak Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya ketika kita memberitakan firman Tuhan, kita bercerita, itu juga mengingatkan kita kembali. Oh iya ya, Tuhan pernah tolong saya juga waktu itu. Kayak begini-begini, mengingatkan, menguatkan kembali kepada kita. Kalau kita melakukan tugas sebagai pemberita firman, iman kita juga bertumbuh. Karena kita juga belajar. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga atau yang terakhir. Gimana iman kita bisa semakin kokoh? Perlu respons terhadap firman Tuhan. Perlu penanggapan terhadap firman Tuhan. Bangsa Israel memang adalah bangsa pilihan Tuhan. Tapi kita juga tahu Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Marganya Au, namanya Ban. Auban bangsa itu. Nah, dia tidak merespon firman Tuhan seperti yang semestinya. Tuhan bilang A, dia selalu nawar. B deh, C deh, E deh. Sampai akhirnya jalan sendiri, dipukul Tuhan, baru bertobat. Selalu seperti itu. Bangsa Israel tidak menanggapi firman Tuhan, padahal firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka lebih dulu, itu akhirnya diperdengarkan ke seluruh dunia dan direspons dengan baik oleh bangsa-bangsa lain. Buktinya apa? Buktinya saya, Bapak Ibu dan Saudara. Kita bukan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Kita bangsa Indonesia. Tapi kita merespons dengan baik firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, sehingga kita juga menjadi Israel rohani yang disini. Nah, respons terhadap firman Tuhan ini bukan sekedar pemahaman konseptual saja, bukan sekedar mengerti, hafal, tidak, tetapi harus juga implementasi praktis atau praktek ajaran firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Itu yang lebih penting. Respons terbaik terhadap firman Tuhan yang kita dengar adalah mendengar dan mengerti sehingga kita bisa melakukannya. Menerapkan prinsip-prinsip moral dan etika yang terdapat di dalam firman Tuhan yang kita dengar, sehingga akhirnya itu meresap dan nampak ke dalam perubahan pemikiran kita, perubahan perilaku kita, peningkatan iman kita, dan ketaatan terhadap kehendak Tuhan. Itu baru namanya orang Kristen yang beriman. Jangan dengerin khotbah, masuk kuping kanan, nggak pakai keluar, masih mending. Masuk kuping kanan, mental. Masuk kuping kiri, mental. Masih mending kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masih ngelewat Bapak Ibu Saudara. Jangan jadi orang Kristen yang miring-miring. Khotbah yang itu keras buat dia tuh. Yang itu tuh, ya sayang si Bapak gak datang dikhotbahin. Gak pernah nunjuk buat dirinya sendiri. Kalau kita merespons dengan baik setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita terapkan dengan baik dalam pikiran kita, kita lakukan, maka pada akhirnya iman kita akan bertumbuh kokoh di dalam Tuhan. Orang yang responsif terhadap firman Tuhan bisa jadi teladan bagi orang lain, Bapak Ibu Saudara. Dalam apa? Kepedulian sosial. Tidak perlu menjadi orang kaya atau orang berlebih untuk bisa peduli dengan orang lain. Betul apa benar? Contohnya apa? Janda di Sarfat. Janda miskin di Sarfat. Dia gak bilang begini, tunjukin dulu dong mujizatnya, banyakin dulu dong minyaknya, hapuskan dulu dong kemaraunya, kasih saya jadi janda kaya dulu dong, baru nanti saya bikinkan roti buat kamu Elia. Tidak. Dia kerjakan apa yang Tuhan suruh. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam 1 Raja-Raja 17, di sana dikatakan persis seperti apa yang diperintahkan Elia.
nabi Tuhan itu. Gak perlu tunggu untuk kita merasa peduli. Soal integritas kita, penting Bapak Ibu Saudara untuk orang Kristen punya integritas. Integritas itu artinya apa? Ada orang, gak ada orang, sikap dan omongannya sama. Tidak pelin-pelan. Penting sekali untuk kita bisa memberi warna. Ketekunan kita dalam menghadapi ujian dan iman, ada contohnya kalau soal itu. Yusuf misalnya, kita tahu. Bisa gak dia mendekati atau lari ke dalam pelukan Nyonya Potifar? Bisa. Tuan Potifarnya itu udah sayang banget sama dia, semuanya dia serahkan, gak mau tahu, diberesin sama Yusuf. Kalau nyonyanya juga jatuh hati sama dia dan dia ikuti keinginan nyonya, artinya 100% dia dapat semuanya. Tapi Yusuf tidak lakukan itu. Yusuf bertahan, lari dari godaan. Lari menjauh ya Bapak Ibu Saudara ya. Kadang ada orang Kristen lari mendekat. Saya juga lari tapi mendekat, jangan lari menjauh Bapak Ibu Saudara. Perubahan karakter kita akhirnya nanti akan nampak terjadi karena kita taat terhadap kehendak firman Tuhan. Jadi apa respons kita terhadap jutaan khotbah yang sudah kita dengar setiap minggunya tahun-tahun kemarin? Apa respons kita terhadap ribuan ayat Alkitab yang sudah kita baca sejak kita menjadi orang Kristen? Apa respons kita terhadap bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen? Masih begitu-begitu saja kah? Wake up Jemaat Alberta. Sudah 2024. 24 tahun berlalu dari tahun 2000. Dan masih banyak lagi tahun-tahun ke depan yang Alkitab katakan tidak akan menjadi mudah hidupmu di dunia ini. Yang bisa kita harapkan hanya iman kepada Tuhan. Supaya kita bisa tetap tegak berdiri, berjalan di dunia ini. Sampai nanti kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Nah Bapak Ibu Saudara, kita telah memahami pentingnya mendengar firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan dengan penuh semangat dan meresponsnya secara positif dalam hidup sehari-hari. Mari kita renungkan dan resapi sehingga akhirnya ada motivasi. Roh Kudus menggerakkan kita untuk melakukan tindakan yang nyata. Nanti kita pulang, kita punya tekad yang kuat untuk memperkuat dasar iman kita. Membagikan firman Tuhan dan menjadi saksi hidup yang menjadi berkat. Itu resolusi 2024 kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Saya undang para pemusik. Kita akan naikkan pujian ini, darah-Mu Yesus sucikan aku. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menerima ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus sembuhkan aku, ku dijadikan
Bapa di dalam surga, sekali lagi kami bersyukur kepadamu. Di minggu pertama ini kami diingatkan bahwa kami perlu iman yang kokoh. Sebagai orang Kristen kami harus bertumbuh. Tidak bisa menjadi orang Kristen kerdil, orang Kristen bonsai, orang Kristen yang begitu-begitu saja. Kerohanian kami harus menjadi dewasa, tidak terus-terusan menjadi anak kecil. Iman kami harus menjadi iman yang kokoh, teguh dan kuat. Tidak bisa menjadi iman yang bimbang, yang pelin-pelan dan kami tidak menerima apa-apa. Kami tidak bisa berdiri di atas dua perahu Tuhan. Kami hanya bisa percaya kepada satu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di awal tahun ini Tuhan, kami bersyukur bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu meresap ke dalam relung hati kami yang terdalam, mempengaruhi dan memproses pemikiran kami. Persepsi kami berubah, sehingga sikap, tindakan, kata-kata kami juga berubah. Semakin hari kami semakin mencerminkan Kristus, menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kami bahwa iman kepada Kristus tidak pernah menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi ini juga kami punya kesempatan untuk duduk semeja dan sehidangan dengan kepala gereja yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah tubuh dan darah Kristus yang akan kami nikmati ini, kami percaya Tuhan sudah mengurapinya, Tuhan sudah memberkatinya, sehingga kami yang sakit akan disembuhkan. Kami yang punya masalah akan diberikan jalan keluar baru. Kami yang membutuhkan pekerjaan akan diberikan pekerjaan yang baru. Kami yang membutuhkan anak, kami dibukakan kandungannya dan diberikan kesuburan oleh Tuhan. Kami yang berdosa, kami sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan memberikan solusi atas setiap masalah yang kami hadapi. Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, dan sukacita. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau menyambut tubuh dan darah-Mu dalam sakramen perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh iman dan percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa duduk dan pujian bisa kembali dilanjutkan.
kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda kita menghormatinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Mari angkat darah Kristus dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita karena kita menghormatinya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Diakan Rita Sutejo akan membawakan kita dalam doa peneguhan sakramen perjamuan kudus. Untuk hari ini, di awal tahun, di minggu pertama kami boleh beribadah. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, meneguhkan kami, membangkitkan semangat kami. Kalau kami itu perlu untuk terus percaya, untuk terus memberitakan Injil, untuk terus mencari jiwa. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga kalau kami diberi kesempatan untuk duduk semeja dengan Engkau Tuhan, untuk menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Biarlah perjamuan kudus ini boleh menguatkan iman percaya kami bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Engkau sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, untuk mengangkat kami menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur menjadi anak-Mu. Kami bersyukur punya Engkau, Bapa yang baik, sangat baik, sungguh teramat baik. Biarlah hari-hari selanjutnya kami boleh berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami boleh terus melakukan firman-Mu Tuhan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk hari ini, untuk kesehatan kami, untuk perlindungan kami, untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Pendeta Karmel yang Kau juga berkati dengan berkat yang khusus Tuhan. Biarlah pelayanan beliau terus Engkau tingkatkan, terus nama Tuhan dimuliakan, terus boleh membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk seluruh jemaat hari ini yang sudah hadir Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sungguh bersyukur. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan atau mengembalikan persepuluhan secara fisik ataupun melalui transfer, boleh berdiri di tempat masing-masing. Mungkin handphonenya diangkat atau amplopnya diangkat. Kita akan sama-sama berdoa sebelum kita mengembalikan apa yang memang menjadi milik Tuhan.
Bapak Ibu yang di lantai 2 bisa bergabung dengan kita nanti di lantai 1 bila ada yang ingin memberikan secara fisik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah memberikan banyak hal di dalam hidup kami. Kebutuhan kami Tuhan sudah perhatikan bahkan sebelum kami memintanya kepadamu. Itulah sebabnya hari ini kami membawa kepadamu Tuhan. Kami mengembalikan kepadamu apa yang memang sebenarnya adalah milik Tuhan. Karena kami percaya Tuhan juga akan memberi kami hikmat untuk kami bisa mengelola sisanya. Sehingga hidup kami juga bisa tetap sejahtera dan nama Tuhan juga bisa tetap dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ini adalah bentuk ketaatan dan ucapan syukur kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nanti persembahan persepuluhan yang ingin memberikan fisik bisa dimulai dari sebelah kiri saya lebih dulu, maju ke depan, lalu sebelah kanan. Yuk kita angkat pujian kita sekali lagi. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Yang di atas juga boleh turun kalau yang memberikan secara fisik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Kepada yang bertugas membawakan tong persembahan, saya undang untuk maju. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi katakan dari awal lagu ini, jangan lelah bekerja buat Tuhan. Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Kayak tadi lagi ya, Bapak Ibu sama-sama katakan, kita ratakan tanah bergelombang, kita timbun tanah yang berlubang. Sama-sama ratakan tanah, timbunlah tanah, timbunlah tanah yang telah berlubang. Lagi-lagi ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah yang telah berlubang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, sampai kami terus dibangun, menjadi siap dibangun dengan iman kepadamu Tuhan. Timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di
Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya saya akan membacakan pengumuman, Bapak Ibu bisa simak di layar depan. Apakah ada di antara Jemaat Alberta yang datang pagi ini yang baru pertama kali datang? Kalau ada, saya mohon kesediaannya untuk berdiri sebentar. Apakah ada? Oke, ada satu saudara kita di sini. Salam, selamat datang. Kanan kiri depan belakang boleh memberikan ucapan selamat datang. Kalau saudara belum punya tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk bisa bergereja di sini, bertumbuh bersama di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar GB Alberta juga mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Karmelia Suryanto yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan ibu. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian WBI. Ini udah mulai kembali ya, kebaktian tengah minggu kita. Kebaktian kaum wanita hari Selasa pukul 10 pagi tanggal 9 Januari. Dan nanti ya, diadakan sharing dan tukar kado. Oke. Lalu untuk benteng doa GB Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi juga sudah dimulai. Dan benteng doa ini nggak hanya bagi jemaat Alberta saja, tapi juga terbuka untuk umum. Kita bisa ngajak keluarga, tetangga, dan teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. EYT juga akan dimulai kembali pada Sabtu ini tanggal 13 Januari pukul 18 atau pukul 6 sore dan diadakan sharing kelompok. Lalu untuk minggu akan datang tanggal 14 Januari pukul 8 pagi firman Tuhan akan dilayani oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Dan kita juga bawa anak-anak kita minggu yang akan datang di kebaktian sekolah minggu atau Alberta Kids pada pukul 10.30. Berikutnya untuk dana Natal dan tutup tahun yang masuk di tanggal 31 Desember. Terima kasih kepada Ibu Ria Sanjaya yang sudah mempersembahkan 500.000. Total dana yang diterima saat ini berjumlah 15.400.000. Terima kasih untuk persembahan semua jemaat yang sudah memberi. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya gerakan Ayo Baca Alkitab atau ABA Alberta 2024 siap dimulai. Tahun ini baca Alkitabnya dengan sistem kronologis sehingga lebih paham dengan urutan peristiwa di Alkitab. Mari Bapak Ibu yang ingin bergabung bersama grup ABA bisa mendaftarkan nama dan nomor WhatsApp. Dan nanti dapetin menu baca Alkitabnya lewat saudara Adrian. Oke. Lalu untuk setiap malam pukul 9 juga jangan lupa kita satukan hati, kita berdoa bagi gereja dan bangsa negara kita dimanapun kita berada. Semua yang tadi sudah saya bacakan pengumumannya Bapak Ibu bisa lihat di Warta Digital, nanti bisa dilihat ulang, terutama untuk para pelayan untuk bisa mempersiapkan dirinya. Terakhir, Gembala Jemaat, BPG, aktivis, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak Yohanes Raymond Hyuras dan Ibu Salomita Eva atas kelahiran anak kedua, putra kedua bernama Jose Hemon Hugh pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 di Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Nanti juga Bapak Ibu bisa lihat, bisa ucapin juga lewat WhatsApp gitu ya. Udah ya kemarin ini. udah. Oke, itu aja pengumumannya. Apa ada tambahan? Tidak ada. Oke, saya undang semuanya untuk kembali berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita. Dan nanti untuk doa berkat akan dipimpin oleh Bugem. Oke, kita nyanyikan sekali lagi darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus ubahkan daku. Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku.
Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus pagi ini. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang sudah boleh kami naikkan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi ini. Dan kami percaya kami yang sudah beribadah dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sepenuh hati, kami pulang tidak sia-sia. Kami pulang membawa sesuatu. Kami pulang membawa kekuatan darimu. Kami pulang membawa penghiburan darimu. Kami pulang membawa pimpinan darimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, biar itu boleh mengubahkan kami. Kami mau terus mendengar firman-Mu. Kami mau meresponi dengan benar. Dan kami juga mau membagikan firman Tuhan di luar sana. Mungkin lewat perkataan kami jika ada kesempatan. Atau juga lewat perbuatan kami. Sehingga dimanapun kami berada, di situ nama Tuhan Yesus dimuliakan. Tolong kami Tuhan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu, Pendeta Karmelia yang Tuhan sudah pimpin menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang memberkati secara khusus. Dan biar dimanapun Cahaya melayani, di situ nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kami berdoa juga buat Ibu Gembala kami Tuhan, yang kami lihat bersama kami pagi ini juga. Kami percaya Tuhan yang terus memimpin, Tuhan yang terus menyertai, Tuhan yang terus memberikan hikmat, penghiburan, penyertaan bagi Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bersama buat saudara kami Raymond dan Eva yang mendapatkan putra keduanya. Terima kasih Tuhan sudah mempercayakan Jose di dalam keluarga ini. Dan kami percaya Tuhan sendiri akan menyertai anak ini dari sejak lahir sampai terus ke depannya. Untuk masa depannya ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Kau juga urapi Raymond dan Eva bisa menjadi orang tua yang baik dan juga benar sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan yang Tuhan mau. Dan terakhir kami berdoa buat bangsa Indonesia kami Tuhan. Khususnya di tanggal 14 Februari nanti kami akan mengadakan pemilu. Biar itu boleh kami persiapkan masing-masing. Biar Tuhan juga yang memimpin semua acaranya, semua kampanyenya. Tuhan juga yang tolong jaga bangsa ini supaya tidak banyak gesekan, supaya tidak ada kerusuhan, supaya tidak banyak hoax di media sosial juga. Tuhan tolong Tuhan, dan bekerjalah lewat juga kami anak-anak-Mu. Kami juga berperan serta. Kami juga tidak ikut menyebarkan hoax. Kami filter dulu untuk setiap informasi yang kami terima. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa ini. Dan siapapun yang terpilih nanti, dari presiden sampai juga kepala daerah, kami percayakan itu ke dalam tangan-Mu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami naikkan setiap doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh doa ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya, dan beri damai sejahtera. Selamat bersaat teduh dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita semua.